Dan sepertinya ini mulai memprovokasi warga Banten, teman-teman. Warga Banten siap baku hantam, baku pukul, baku tembak katanya. Kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Betul. Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Jangan main-main orang Banten. Betul? 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 Tanyok, unyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu video ceramah lagi dari Pak Rizik Syihab. Dan sepertinya ini mulai kumat lagi teman-teman penyakit stresnya. Ya gimana kita nggak katakan stres teman-teman ya. Ceramah kok isinya marah-marah ya, ngamuk-ngamuk terus. Dan sepertinya ini mulai memprovokasi warga Banten teman-teman. Warga Banten siap baku hantam, baku pukul, baku tembak katanya. Ya seperti inilah karakter mereka teman-teman. Ketika ya se-Indonesia mulai membicarakan nasab mereka, lebih-lebih dawir-dawir mereka teman-teman. Maka ketika mereka ada kesempatan ceramah di satu tempat, teman-teman mulai ya diangkat masyarakat setempat seakan-akan ya masyarakat tersebut paling cinta kepada kiai, paling cinta kepada ulama, paling cinta kepada para habaib, teman. Padahal tujuannya apa? Ya nyari teman, teman-teman. Sama halnya dengan Bahar Smith juga seperti itu. Ceramah di mana-mana. Ketika ada satu videonya, teman-teman, ketika dia ceramah di Madura, orang Madura katanya paling cinta kepada ulama, kiai, kepada para habaib. Bahkan kata Bahar Smith, ketika saya ceramah di satu tempat di Madura, orang-orang Madura yang pakai mobil, yang pakai motor sampai memberhentikan kendaraannya, yang berjalan sampai nunduk ya, nggak berani menatap saya saking hormatnya kepada para habaib. Katanya begitu teman-teman. Ceramah di Sumeneb. Saya lagi jalan ini, jalan raya. Semua orang-orang yang naik motor, yang bawa mobil, mobilnya diberhentiin, yang naik motor, motornya diberhentiin, didorong itu motor sambil nunduk kepalanya, nggak berani melihat saya. Kalau jalan depan saya pakai dengkul. Saya nggak pernah menemukan akhlak, adab, sopan santun yang luar biasa seperti sopan santun, akhlak dan adab di orang Madura. Apa iya seperti itu masyarakat Madura, teman-teman, selebay itu sampai nggak berani menatap muka si Bahar Smith, bahkan ada sampai jalan menggunakan lututnya katanya. Kurang ajar nggak teman-teman ya? Niatnya katanya mengangkat-angkat masyarakat Madura, padahal sebenarnya itu merendahkan masyarakat Madura. Ya kita paham lah teman-teman ya, tujuannya apa? Ya nyari kawan modelnya. Ya di mana-mana mereka ceramah itu selalu seperti itu. Dan terkadang saya bingung teman-teman ya, apa sih tema pembahasan ceramah dari kalangan Habib-Habib ini? Karena apa teman-teman? Coba kalian simak. Ini video durasinya 4 menit, tapi yang dibicarakan tuh macam-macam teman-teman ya. Politik lah, pejabat, pagar laut yang ada di Banten lah teman-teman. Kemudian begal nasab lah, wali songo segala macam. Ini nggak jelas teman-teman ya. Toib, coba kita simak videonya seperti apa stresnya Pak Rizik Syihab teman-teman. Kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Betul. Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Tuh bahasanya udah bahasa sana tuh. Udah pakai baku-baku, saudara. Lu paham nggak? Bukan paku, baku. Paham? Orang Banten bilang aing pajok sudah. Kan udah begitu tuh, habis sudah. Kira-kira jelas gak? Jangan main-main orang Banten. Betul? 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 Pantai Banten seluruhnya harus dibebaskan dari kekuasaan siapapun. Setuju? Setuju? Oh katanya kemarin urusan pagar laut. Saudara, itu bukan pagar laut, itu rencana reklamasi. Mereka mau nipu kita, bohongi kita. Waktu itu di Jakarta kami melawan reklamasi, saudara. Kami gagalkan itu reklamasi sampai Anies naik jadi gubernur. Reklamasi, saudara, dia dari padang laut sebelah utara Jakarta dibatalkan. Gagal di sana, mereka memasuk ke Banten, saudara. Dia pikir Banten gampang kali dimasukin, Dia pikir Banten bisa dikipoain kali, Banten siap bersatu, siap berjuang. Mulai teman-teman. Saya mau ingetin nih para oligarki. Ini di Banten dulu zaman penjajahan Belanda. Gara-gara toa dilarang, adzan di masjid dilanggar. Toa dilarang, saudara, sama Belanda. Itu masyarakat Banten, saudara, turun ke jalan, angkat senjata, lawan Belanda. Gara-gara toa, perang, saudara. Itu Banten, biar tahu beraninya Banten. Betul? Betul? Toa masjid mau dilarang, ya Banten ngamuk. Betul? Betul? Sekarang pantai Banten mau diambil. Kira-kira saya mau tanya orang Banten, diam apa lawan? Diam apa lawan? Begitu juga saya mau kasih tahu para naga. Hormati kearifan lokal. Banten ini dari dulu sampai sekarang identik dengan Islam. Betul? Betul? Nggak ada orang Banten nyembah naga, nggak ada. Ada nggak? Dia bikin patung naga segede gaban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bongkar. Suruh tuh naga bawa ke rumah aguan. Betul?
lu bikin patung naga di rumah lo, lu bikin patung naga di tempat ibadah lo, jangan bikin patung naga di tempat umum, di depan pabrik. Itu menyinggung perasaan orang Banten. Betul? Betul? Siap lawan naga, siap lawan naga. Takbir. Preman menakut-nakutin. Preman datang, preman datang, preman mau ngancam. Takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati. Yang nyurati para begal nasab. Ini lain lagi pembahasannya teman-teman. Nama pasukan Wali Songo. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo larang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo ya habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia. Ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah acara digelar. Apa jawab saudara panitia? Sabodoting. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara, sama Habib benci, sama kiai benci, sama tablik akbar benci. PKI bukan? Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo duriah Nabi, betul? Wali Songo jasanya betul? Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aduan. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono. Ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul? Pihak sono kasih tanah buat markas, ya. Kacau dah, kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau gak? Itulah Indo. Nah ini teman-teman, ini yang saya bingungkan teman-teman. Apa sih sebenarnya tema pembahasan setiap Pak Rizik ini buka majelis taklim teman-teman? Ya, tadi yang saya katakan teman-teman, ini sepanjang 4 menit ini yang dibicarakan masalah ya perairan ya, atau pagar laut yang ada di Banten teman-teman, reklamasi. Kemudian juga lari ke begal nasab Wali Songo. Bahkan di ujung-ujung video nyinggung-nyinggung para aparat kepolisian teman-teman. Ini apa sih temanya sebenarnya? Ini saya bingung ya Allah teman-teman. Ya, saya bukan mendukung reklamasi pagar laut, enggak. Kami meskipun bukan warga Banten juga enggak setuju. Akan tetapi ini kita bicara konteks ya kajian ilmu teman-teman, majelis taklim, majelis ilmu. Ya, bahkan saya nggak tahu teman-teman, mungkin ya durasi sebenarnya ini mungkin 1 jam 2 jam lah. Kalau cuman ini isinya teman-teman, ya sayang banget orang yang mungkin datang dari jauh-jauh teman-teman ya, buang biaya bensin ya, ongkos tempat penginapan, makan segala macam teman-teman, hanya dicecokoki masalah-masalah yang nggak penting seperti ini teman-teman. Bukan maksud kita meremehkan teman-teman ya, tapi ini kan konteksnya majelis taklim teman-teman, majelis ilmu agama ya, bicara masalah tauhid ya, bicara masalah yang betul-betul berkaitan dengan amal soleh teman-teman, agar masyarakat itu paham, tahu apa hak Allah Azza wa Jalla untuk diibadahi ya, apa kewajiban seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Ini yang menjadi pertanyaan saya, apa sih tema mereka ini? Nggak adakah tema yang runut? Misalkan pertemuan hari ini bahas masalah ya tauhid teman-teman, atau kitab ini kitab itu. Kok sepertinya ini ya yang dibahas ya Bahar Semi, Rizik Syihab, atau kebanyakan Habib-Habib yang lain teman-teman, yang model-modelnya seperti ini ya, nyari-nyari celah bagaimana caranya menyalahkan pemerintah ya, bicara masalah ya politik segala macam ya. Anda ini lebih cocok jadi ya pejabat kayaknya nih, atau politikus teman-teman ya. Anda soalnya ya mereka-mereka ini lebih banyak bicara masalah
seperti ini teman-teman, daripada bicara masalah fikih sholat, ya, fikih puasa, ya, segala macam lah teman-teman ya yang berkaitan dengan amal soleh. Lah ini orang mungkin sudah datang dari jauh-jauh berbagai macam daerah teman-teman, hanya dapat ya ilmu seperti ini. Ilmu apa ini teman-teman ya? Apakah sebatas ini pengetahuan Anda ini tentang masalah agama? Ya Allah, ya Tuhanku. Makanya teman-teman jujur ya, jarang sekali saya melihat ya Bahar Semi atau Pak Syihab ini. Coba kalian bukalah ya di YouTube, di media sosial teman-teman, ada nggak pembahasan misalkan secara runut ya masalah sholat, kemudian bersambung di pertemuan berikutnya? Nggak ada teman-teman. Kebanyakan isi ceramah mereka ini menyoroti masalah politik, masalah kebijakan pemerintah, padahal sebenarnya itu sudah ada yang ngurus teman-teman. Ya bukan berarti saya menganggap kita sebagai rakyat tidak peduli 100% terhadap kebijakan pemerintah. Boleh dong ya kita peduli, boleh kita mengkritik, tapi ini kan kita bicara masalah ya majelis taklim, majelis ilmu teman-teman. Sudah pakaiannya seperti ini teman-teman, seperti wali, pakai sorban, jubah, kayaknya kurang elok ya. Bicara masalah pemerintahan, nyinggung-nyinggung masalah aparat hukum, bisa masalah ya perairan, kemudian pagar laut, reklamasi. Ini apa teman-teman? Kemudian caranya juga teman-teman ya marah-marah terus, bahkan yang memprovokasi masyarakat Banten, yang ngajak perang, ngajak baku hantam, baku pukul, bahkan pakai senjata katanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, apa nggak ada pembahasan agama? Sudah habiskah kitab-kitab para ulama dibahas? Sehingga yang penting adalah reklamasi Laut Banten teman-teman ya. Masalah yang seperti itu kita nggak meremehkan teman-teman. Tapi ini sekali lagi teman-teman, ini konteksnya majelis taklim ya, bicara yang berkaitan dengan amal soleh teman-teman ya, tentang keakhiratan teman-teman. Ini bicara masalah dunia terus, ini perkara dunia terus yang dibicarakan teman-teman. Padahal kalau seandainya Pak Syihab ini, Bahar Smith nggak ikut-ikutan teman-teman ngurus masalah itu, sudah ada bagian-bagian orang yang memang kompetensi mengurus bagian seperti itu. Kita sebagai rakyat boleh bersuara, ulama boleh bersuara teman-teman, kiai, ustadz akan hal tersebut, tapi jangan fokus di situ. Jalur Anda itu kan katanya jalur agama lah. Kalau seperti ini terus yang menjadi fokus Anda di panggung-panggung ceramah Anda, ya sekalian saja masuk jadi politikus, jadi anggota DPR, biar 100% Anda bisa ngurus ya hal tersebut ya. Ini yang saya bingung teman-teman. Tapi ini juga yang menjadi kebingungan saya, masih ada saja orang yang hadir di situ teman, padahal sudah tahu isinya ya seperti ini terus, marah-marah, ngamuk-ngamuk, provokasi teman-teman. Ya Allah, ya, taib. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.